Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aktivitas laporan kas kecil ke dalam buku kas kecil. Pengertian laporan kas kecil adalah pembukuan perusahaan yang berupa pencatatan setiap pengeluaran dengan nominal yang tidak terlalu banyak. Contohnya adalah pembukuan untuk pembayaran klaim atau reimbursement karyawan, pembelian ATK dan fotokopi dokumen, konsumsi, dan masih banyak lagi. Laporan kas kecil ini secara khusus dibentuk dalam rangka melakukan pengeluaran atau pembayaran secara rutin, sehingga setiap revisi atau keuangan akan lebih mudah dalam memantau dana operasional yang dikeluarkan setiap bulannya. Tujuan membuat contoh laporan kas kecil. Laporan kas kecil sangat dibutuhkan untuk mempercepat cairan anggaran tentang atasan yang memakai dana secara mendadak serta yang sebelumnya belum masuk perencanaan. Karena itulah pembukuan ini diakui sangat membantu. Karena kebanyakan laporan kas kecil memuat tentang kebutuhan kantor akan masalah perlengkapan atau peralatan kantor. Tentu saja pembuatan laporan ini berfungsi untuk mengatur lebih detail tentang kebutuhan kantor, meski dalam bentuk perintilan-perintilan kecil. Selain itu, laporan ini sangat membantu untuk mengeluarkan dana kas kecil yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun akan sangat mengganggu kinerja perusahaan jika kebutuhan kecil ini tidak terpenuhi. Dokumen-dokumen pada laporan kas kecil yaitu 1. Bukti dana kas keluar, 2. Bukti cek, 3. Bukti permintaan pengeluaran kas kecil, 4. Bukti pengeluaran kas kecil, 5. Bukti permintaan pengisian kas kecil. 1. Bukti dana kas keluar. Bukti ini berguna untuk pesanan pembayaran tunai yang tercantum dalam pembukuan dan berguna bagi akuntansi untuk mencatat kas kecil maupun kas besar. Pada metode ini, dana kas kecil, bukti kas keluar ini diperlukan pada saat pengisian dana kas kecil. 2. Bukti cek. Cek merupakan surat yang digunakan sebagai perintah kepada bank agar melakukan pembayaran kepada seseorang atau badan yang namanya tercatat dalam cek atau pemegang cek. 3. Bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Bagi pengguna kas kecil menggunakan bukti ini untuk meminta sejumlah dana tertentu dari pemegang dana kas kecil. Di sisi lain, bagi pemegang dana petty cash, membutuhkan bukti ini sebagai bukti kas keluar. Selain itu, bukti kas keluar ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil yang sesuai dengan nama pengeluaran kas kecil. 4. Bukti pengeluaran kas kecil. Pada dokumen ini biasanya dibuat oleh yang menggunakan dana kas kecil sebagai bentuk tanggung jawab dana petty cash. Maka dari itu, bukti keluar kas kecil ini dilampirkan dengan dokumen dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. 5. Bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Terakhir, untuk bukti ini biasanya dibuat oleh pemegang dana dan meminta pengisian kembali kepada bagian keuangan untuk dibuat dana kas keluar dengan tujuan pengisian kembali petty cash. Menghitung dana membuat contoh laporan kas kecil. Kas kecil ini memiliki 2 metode pencatatan, yaitu 1. Metode tetap, 2. Metode tidak tetap. 1. Metode tetap. Dalam metode tetap ini menggunakan pengisian dana kas kecilnya dengan nominal yang tetap. Seperti contoh, perusahaan Cahaya membuat dana kas kecil dalam pengeluaran secara rutin tiap awal minggu bulan Agustus. Sehingga tanggal 1 Agustus pengisian petty cash sebesar 500.000 sebagai dana tetap. Adapun pencatatan contoh laporan petty cash adalah debit kas kecil 3 juta, kredit kas atau bank 3 juta. Kemudian apabila seorang akuntan mengeluarkan dana kas kecil, namun pengeluaran tidak dicatat dalam jurnal, maka jumlah nominalnya tidak akan berubah kecuali ada bukti pengeluaran dan pencatatan di buku kas kecil. Diketahui ternyata ada pengeluaran setiap hari dalam seminggu dengan rincian catatan, yaitu tanggal 1 Agustus keterangan pengisian kas kecil debit 3 juta, kredit saldo 3 juta. Tanggal 3 Agustus keterangan biaya listrik kredit 250.000. Tanggal 4 Agustus keterangan biaya gaji kredit 300.000. Tanggal 5 Agustus keterangan biaya telepon kredit 150.000. Tanggal 6 Agustus keterangan biaya perlengkapan kredit 80.000. Tanggal 8 Agustus keterangan biaya bahan baku kredit 250.000. Seperti pencatatan di atas bahwa pengeluaran 1 minggu senilai 1.030.000. Kemudian 7 Agustus perusahaan Cahaya mengisi kembali sebesar 3 juta dengan pencatatan contoh laporan petty cash, yaitu debit kas kecil 3 juta, kredit kas atau bank 3 juta. 2. Metode tidak tetap. Sedangkan pada metode tidak tetap ini biasanya pengisian petty cash nominalnya berfluktuasi tapi tidak jauh berbeda dengan cara metode tetap seperti catatan contoh laporan
petty cash di bawah ini. Debit kas kecil 3 juta, kredit kas atau bank 3 juta. Kemudian perusahaan cahaya memiliki pengeluaran tiap minggunya dengan catatan per hari seperti contoh di bawah ini, yaitu tanggal 3 Agustus keterangan biaya listrik kas kecil, debit 250.000, kredit 250.000. Tanggal 4 Agustus keterangan biaya gaji kas kecil, debit 300.000. Tanggal 5 Agustus biaya telepon kas kecil, debit 150.000. Tanggal 6 Agustus keterangan biaya perlengkapan kas kecil, debit 80.000. Tanggal 8 Agustus biaya bahan baku kas kecil, debit 250.000, kredit 250.000. Setelah itu ternyata pada tanggal 7 Agustus perusahaan cahaya melakukan pengisian ulang dana sebesar 2.500.000 dan dicatat jurnal, yaitu debit kas kecil 2.500.000, kredit kas atau bank 2.500.000. Seperti itulah terlihat bahwa petty cash metode tidak tetap memiliki saldo dana kas yang berfluktuasi antara pemasukan dan pengeluaran kasnya. Contoh laporan kas kecil sederhana. Pembahasan sebelumnya yang sudah Anda ketahui bahwa pencatatan juga memerlukan pembuatan contoh laporan kas kecil dari pemasukan dan pengeluaran dana yang telah dijabarkan. Laporan ini juga membutuhkan pertanggungjawaban yang harus diketahui dengan nama dan tanda tangan atasan, yaitu dengan contoh tanggal 1 Agustus keterangan pengisian kas kecil, debit 3 juta, saldo 3 juta. Tanggal 3 Agustus keterangan biaya listrik, kredit 250.000, saldo 250.000. Tanggal 4 Agustus keterangan biaya gaji, kredit 300.000, saldo 300.000. Tanggal 5 Agustus keterangan biaya telepon, kredit 150.000, saldo 150.000. Tanggal 6 Agustus keterangan biaya perlengkapan, kredit 80.000, saldo 80.000. Tanggal 8 Agustus keterangan biaya bahan baku, kredit 250.000, saldo 250.000. Total debit 3 juta, kredit 1.030.000, saldo 1.970.000. Saldo awal 3 juta, total pengeluaran 1.030.000, sisa saldo 1.970.000. Pengajuan pengisian kembali 1.030.000. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.